Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptaji Nugroho dengan NIM 181221111 dari kelas PKI 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9 yang berjudul Teori Perkembangan Karir menurut Donald S. Huber. Sebelum itu saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu janganlah pernah berhenti belajar, karena belajar adalah sumber kehidupan kita untuk semua. Langsung saja penjelasan materi dari kelompok 9 yang berjudul Teori Karir dari Donald Huber. Konsep utama teori ini ada berdasarkan 3 konsep, yaitu self, lifespan, dan life space. Hubungan antara tahapan hidup psikologi dengan teori peranan sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang memiliki peran. Konsep perkembangan karir lifespan digambarkan oleh Huber dalam Pelangi Kehidupan Karir atau yang sering disebut Life Career Rainbow. Life Career Rainbow ini menggambarkan antara keterkaitan usia dengan tahapan perkembangan karir seseorang. Huber sering menyatakan bahwa pandangannya adalah tersementasi dari beberapa dalil teori terkait, dan ia berharap munculnya teori terpadu. Brown 2007 pada tahun 1953, Huber menghasilkan 10 dalil. Kemudian tahun 1957 bersama Bahrah dikembangkan dari 12. Kemudian pada tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 dalil. 14 dalil itu berisi, yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, dan sifat dan konsep diri. Yang kedua, berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan itu membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas sehingga setiap orang beragam memilikinya. Yang keempat, pilihan vocational dan kompetisi, situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Yang kelima, proses perkembangan itu dapat disimpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. Yang keenam, pola karir seseorang itu tersebut ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi tersebut. Sosial orang, kemampuan ekonomi sosial keluarga tersebut. Yang ketujuh, keberhasilan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dan organisasi dalam konteks pada setiap tahap kehidupan karir yang diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Yang ke-8, kematangan karir adalah kontribusi hipotesis. Yang ke-9, perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dibantu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dengan bantuan melakukan uji realitas. Yang ke-10, proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang ke-11, proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep dan realitas adalah peranan dalam berbagai latar dan keadaan. Yang ke-12, kepuasan kerja dan kenikmatan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, dan konsep dirinya. Yang terakhir, tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu adalah selaras dengan penerapan konsep diri. Selanjutnya adalah proses tahapan Donald Huber. Pada proses tahapan ini, Donald Huber membaginya menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan pertumbuhan, yang merupakan di mana tahapan anak mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, tahap eksplorasi, yang merupakan menjelajah berbagai jabatan yang sesuai pada keputusannya. Ketiga, tahap pendirian, berawal dari usaha yang giat dan tekun dalam menemukan karir yang didambakannya. Yang keempat, tahap pemeliharaan, tahap di mana seseorang menyesuaikan diri dengan karir yang ada dan mempertahankannya. Yang kelima, tahap kemunduran. Di tahap ini seseorang sudah mulai mengakhiri karirnya atau yang disebut pensiun. Kemudian aspek-aspek menurut Donald Huber dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Pengukuran tingkat perencanaan dapat dilihat melalui sikap individu terhadap masa depannya. Nilai tinggi pada dimensi ini dilihat jika individu ikut berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan karir seperti belajar tentang informasi karir, membangun hubungan baik dengan orang dewasa untuk membicarakan tentang rencana karirnya, dan lain-lainnya. Kedua, eksplorasi. Aspek ini mengukur penilaian mengenai jenis-jenis pekerjaan, cara untuk memperoleh pekerjaan, peran-peranan dalam dunia kerja individu yang perlu belajar mengenai jenis pekerjaan atau tugas perkembangan karir. Yang ketiga,
kurang mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengannya, maka ini adalah nilai rendah dalam aspek ini. Nilai tinggi pada aspek ini bila wawasannya seseorang individu itu memiliki wawasan yang luas dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Yang keempat dan terakhir adalah pengambil putusan. Nilai rendah pada aspek ini adalah jika seseorang individu tidak dapat mengambil suatu keputusan, dan nilai tinggi bila seseorang atau individu dapat mengambil keputusannya. Kelebihan dan kekurangan pada teori Donald Super ini yaitu kelebihannya dapat membuat individu membentuk konsep diri dalam bidang jabatan yang dikehendakinya atau yang diinginkannya. Kekurangannya bila individu tidak dapat mewujudkan konsep yang positif pada perkembangannya dan tidak dapat dibimbing tidak mendapatkan bimbingan dan arahan, maka individu itu akan dapat menyebabkan gagalnya pengembangan potensi dalam konsep dirinya. Yang terakhir, peranan atau implikasi kerja teori menurut Super. Yang pertama, siswa atau remaja yang bersangkutan akan dapat menentukan arah dan tujuan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kedua, membantu klien atau konseling untuk memilih karir yang sesuai diinginkannya. Yang ketiga, berguna sebagai sarana untuk memilih karir yang cocok untuk siswa itu sendiri. Yang terakhir, siswa mendapat bimbingan karir pun akan mudah dapat meningkatkan motivasinya untuk mencapai karir ketika lulus nanti. Selanjutnya penjelasan dari jurnal. Saya mengambil jurnal dari internet yang berjudul Implementasi Teori Donald S. Super pada Program Pelayanan Bimbingan Karir untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama, yang disusun oleh Nina Fitriani, Rizka Handayani, Dunda Tiara Putri, Dede Rahmat, dan Dede Rahmat Hidayat. Pada jurnal ini dituliskan bahwa teori Super pun menjelaskan mengenai 6 peran kehidupan, yaitu homemaker atau pengurus rumah tangga, pekerja, citizen atau warga negara, leisure atau waktu dan tenaga yang digunakan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan reaksional yang luang, dan pelajar dan anak. Variasi peran dalam kehidupan individu digambarkan dalam Super Rainbow. Dalam Super Rainbow, masing-masing peran dapat didefinisikan sebagai waktu dan tenaga yang digunakan dalam menjalani peran yang dimaksudkan. Dan peran-peran ini saling berinteraksi dan mempengaruhi. Tahap pertumbuhan dalam Super dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini berusia sekitar pada usia 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini terjadi perkembangan fisik dan psikologis. Individu mulai mengembangkan sikap minat dan kebutuhannya serta mekanisme tingkah laku yang kemudian menjadi hal yang penting dalam menemukan konsep karirnya. Tahap pertumbuhan sendiri pun dibagi menjadi 3 sub tahap. Yang pertama, fantasi, yaitu berumur 4 sampai 10 tahun, minat usia 11 sampai 12 tahun, dan kapasitas pada usia 13 sampai 14 tahun. Selanjutnya, selain ada tahap pertumbuhan, ada tahap eksplorasi. Eksplorasi ini antara usia 15 sampai 24 tahun. Tahap ini dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Maka individu tersebut memikirkan berbagai alternatif karir, tetapi belum dapat menentukan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini pada berusia 25 sampai 24 tahun. Tahap ini sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan karirnya itu tepat atau tidak. Selanjutnya tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini berusia antara 45 sampai 65 tahun. Pada tahap ini para individu sudah mulai mempertahankan apa yang sudah tercapainya pada karirnya. Yang terakhir adalah tahap kemunduran. Tahap kemunduran ini di atas usia 65 tahun. Pada tahap ini menjelang seorang individu itu berhenti bekerja dan akan memasuki masa usia pensiunnya. Ya, begitu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.